Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nasitus sobah. Masya Allah, semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu pada perencanaan pembelajaran bahasa Arab kali ini kita akan membahas tentang 20 prinsip pembelajaran bahasa. Nah, di mana dari 20 prinsip pembelajaran bahasa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu muatan dan penataan, yang kedua ada format dan presentasi, dan yang ketiga ada pemantauan dan penilaian. Di mana masing-masingnya ini terdapat prinsip-prinsip yang 20 itu ya, dimana muatan dan penataan ini terdapat 8 prinsip. Lalu yang kedua format dan presentasi ini terdapat 10 prinsip, dan pemantauan dan penilaian terdapat 2 prinsip, dimana jika digabungkan keseluruhannya terdapat 20 prinsip pembelajaran bahasa. Nah, yang pertama kita akan bahas di bagian pertama yaitu tentang muatan dan penataan. Yang kita ketahui tadi bahwa di muatan dan penataan ini terdapat 8 prinsip. Yang pertama frekuensi, yang kedua strategi dan otonomi, yang ketiga pengulangan frekuentatif, yang keempat sistem bahasa, yang kelima terus bergerak maju, yang keenam dapat digunakan, yang ketujuh beban belajar, yang kedelapan interferensi ya. Dimana satu persatunya akan kita kupas terlebih dahulu. Yang pertama tadi frekuensi, dimana frekuensi ini adalah pelajaran bahasa, dimana pelajaran bahasa ini harus memuat item-item yang paling sering muncul atau paling banyak digunakan dalam berbahasa. Nah, contohnya dalam pembelajaran mufradat, misalnya kita mau membahas tentang al-faslu. Jadi semua yang ada di kelas ya, al-faslu. Jadi kita memberikan mufradatnya itu yang sering muncul atau yang sering digunakan oleh para siswa di kelas. Contohnya kolamun, yaitu pulpen kan sering digunakan. Lalu maktabun gitu, atau kitabun ya, seperti itu. Lalu yang kedua tadi strategi dan otonomi, di mana pelajaran bahasa harus melatih pembelajaran tentang bagaimana cara belajar serta cara memantau atau menyadari pembelajaran mereka sendiri, sehingga mereka bisa menjadi pembelajar yang efektif dan mandiri. Nah, di sini jadi siswa ini dituntut untuk bisa menilai sejauh mana kemampuan yang ada pada dirinya, sehingga ia menjadi pembelajar bahasa yang efektif dan mandiri. Lalu yang ketiga pengulangan frekuentatif ya, di mana peserta didik ini harus memiliki kesempatan berlatih sebanyak mungkin dan berulang-ulang untuk dapat menguasai item bahasa ajar yang diharapkan untuk mereka digunakan dalam berbagai konteks ya. Lalu yang keempat sistem bahasa, di mana sistem bahasa ini fokus bahasa yang disajikan harus pada fitur bahasa yang dapat digeneralisasikan ya. Lalu yang kelima terus bergerak maju, di mana pelajaran bahasa harus secara progresif atau tersusun ya, mencakup item komponen fungsi, keterampilan, dan strategi bahasa yang berguna. Lalu yang keenam dapat diajarkan. Pengajaran item-item bahasa harus memperhitungkan urutan item-item tersebut yang paling disukai dan harus memperhitungkan kapan pelajar itu paling siap untuk mempelajarinya. Jadi kita juga harus memperhitungkan nih urutan materi-materi yang akan disampaikan kepada para pelajar ya. Lalu yang ketujuh beban belajar, di mana pelajaran bahasa harus membantu peserta didik memanfaatkan pengetahuan sebelumnya secara efektif. Ya, jadi pelajaran bahasa ini harus membantu para peserta didik atau murid ya, memanfaatkan pengetahuan yang telah ia miliki.
Lalu yang ke-8, interferensi, di mana butir-butir dalam pembelajaran bahasa ini harus diurutkan agar butir-butir yang dipelajari dapat mempermudah siswa belajar bahasa dan agar efektif interferensi dapat dihindari. Tuh ya. Nah, itu tadi untuk bagian pertama tentang muatan dan penataan. Lalu untuk bagian kedua ini terdapat 10 prinsip pada bagian format dan presentasi. Yang pertama itu motivasi, 4 pilar input yang dapat dipahami, yang keempat kefasihan, yang kelima output keluaran, yang keenam pembelajaran yang disengaja, yang ketujuh waktu mengerjakan tugas, yang ke-9 motivasi integratif, dan yang ke-10 gaya belajar. Nah, di sini juga kita akan kupas satu persatu ya. Nah, yang pertama motivasi. Sebisa mungkin sebagai pelajar ini harus tertarik dan bersemangat mempelajari bahasa, dan mereka harus menghargai pembelajaran ini. Jadi sebagai guru kita harus bisa mungkin harus memberikan motivasi, artinya harus mau bisa mengajak siswa ini semangat dalam pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua, 4 pilar. Pembelajaran bahasa harus menjamin keseimbangan antara input yang berfokus pada makna. Input itu yang berfokus pada makna. Yang kedua, pembelajaran yang berfokus pada bahasa. Yang ketiga, output yang berfokus pada makna. Dan yang keempat, aktivitas untuk kelancaran berbahasa siswa. Nah, yang ketiga, dari bagian format dan presentasi ini prinsipnya yaitu input yang dapat dipahami. Nah, di sini harus ada sejumlah besar aktivitas reseptif atau menyimak dan membaca yang menarik dan dipahami dan dapat dipahami ya. Jadi di sini siswa harus di dalam kelas ini harus ada sejumlah aktivitas seperti menyimak, membaca agar suasana di dalam kelas ini hidup, jadi pembelajaran menarik ya. Lalu yang keempat, kefasihan, di mana pembelajaran bahasa harus menyediakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kefasihan peserta didik dalam menggunakan bahasa yang sudah mereka pelajari, baik secara reseptif maupun produktif. Nah, sini pelajaran bahasa ini harus menyediakan kegiatan. Nah, setelah kita menerima materi atau teori ya yang sudah kita dapat berikan kepada peserta didik, maka pengajar juga harus memberikan kegiatan yang mana berhubungan dengan materi atau teori yang telah diberikan kepada siswa. Lalu yang kelima, output atau keluaran. Pembelajaran bahasa harus didorong untuk memproduksi bahasa atau berbicara dan menulis dalam berbagai ragam jenis wacana. Lalu yang keenam, pembelajaran yang disengaja. Pembelajaran bahasa harus meliputi language focused learning. Nah, di sini berupa sistem bunyi, ejaan, kosakata, tata bahasa, dan wacana. Ya. Lalu yang ketujuh, waktu mengerjakan tugas. Nah, waktu sebanyak mungkin dihabiskan dengan menggunakan dan berfokus pada bahasa kedua. Jadi sebanyak mungkin waktu yang kita gunakan ini atau dalam pembelajaran ini sering menggunakan bahasa kedua. Jadi tidak menggunakan bahasa kita sehari-hari ya, seperti itu. Lalu yang ke-8, ke dalam pemprosesan ya. Nah, pembelajaran harus mengolah item-item yang akan dipelajari sedalam dan setepat mungkin. Jadi pembelajar harus mengolah item-item, jadi materi-materi yang akan dipelajari ini sudah sesuai dan tepat. Yang ke-9, motivasi integratif. Nah, di mana motivasi integratif ini pelajaran bahasa harus berupaya membuat peserta didik memiliki rasa suka terhadap bahasa, terus pengguna bahasa, keterampilan guru dalam mengajar bahasa, dan peluang keberhasilan mereka dalam mempelajari bahasa. Jadi para pembelajar atau guru harus berupaya membuat peserta didik ini memiliki rasa suka terhadap bahasa, jadi membangun keinginan mereka untuk berbahasa. Lalu mereka menjadi pengguna bahasa
dan guru pun harus menjadi pengguna bahasa. Contohnya dalam kelas ia selalu menggunakan bahasa kedua seperti tadi. Terus keterampilan guru dalam mengajar bahasa itu menjadi acuan ya. Lalu dan peluang keberhasilan mereka ini dalam mempelajari bahasa ini agar tercapai. Dan untuk prinsip yang 10 yaitu gaya belajar. Harus ada kesempatan bagi peserta didik ini untuk menguasai materi pembelajaran dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar individu mereka. Jadi para pendidik ini harus paham gaya belajar mereka itu seperti apa, maka pendidik bisa untuk menyesuaikan. Nah, di bagian ketiga yaitu pemantauan dan penilaian, yaitu bisa disebut maksudnya prinsip ke yang 18 dan ke 19, di mana analisis yang pertama di bagian ketiga ini analisis kebutuhan dan lingkungan secara berkelanjutan ya. Pemilihan pengurutan, penyajian, dan penilaian materi dalam pembelajaran bahasa harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan berkelanjutan mengenai karakteristik dan kebutuhan peserta didik, kondisi dan situasi pembelajaran, serta waktu dan sumber daya yang tersedia. Nah, jadi pendidik ini harus memberikan materi penilaian dan harus melihat nih apakah pembelajaran bahasa ini bisa mereka gunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan untuk prinsip yang terakhir yaitu umpan balik, di mana pembelajar ini harus mendapatkan atau menerima umpan balik yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa mereka ya. Mungkin cukup sampai di sini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan? Baiklah, jika tidak, kita akhiri saja pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin ya. Untuk itu, Ibu mohon maaf. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.